podcast Win Araniri Banda Aceh bersama aku Karin Fikrina Alfariza Nasution dan aku ditemani sama aku Yogi Prasetyo sebagai yang hari ini menemani Karin. Nah, jadi di sini kita itu kedatangan 3 perempuan keren-keren nih, teman-teman. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan 3 perempuan yang keren-keren ini. Oke, perkenalkan nama aku Nabila Fitri. Aku dari jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Oh, yang ini? Dari Zanjabila dari Ilmu Perpustakaan juga, sama kami bertiga. Oh, satu jurusan. Iya. Okay. Sorry, tadi siapa namanya? Zanjabila. Zanjabila ya. Bila aja boleh nggak? Bila juga. Nabila dan Bila. Oh ya, oke. Aku Tiara ataupun nama lengkapnya Gustiara, sering dipanggil Tiara aja. Gustiara. Gustiara. Oh, pikir Gus Miftah. Nah, teman-teman, kita udah kenalan nih. Jadi kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan kakak-kakak kita ini mengenai KPM kebencanaan. Nah, Kak kan tadi udah perkenalan diri nih. Cuman perkenalan nama kan, boleh nggak perkenalan lagi secara detail jurusan apa, KPM-nya di mana, kayak gitu. Oh ya, boleh kok. Kami bertiga kebetulan sama tempat ya Kak ya. Kayak yang pertama tuh di Samalanga, yang kedua tuh di Langkahan, Aceh Utara, yang ketiga tuh di Aceh Tengah, di Kecamatan Bintang. Ya kan? Oh, itu berarti sekali berangkat atau memang ada jedanya sih. jeda hari itu ke Langkahan balik ke Banda. Iya So, gitu. Nanti Jadwalnya lagi gitu, baru berangkat lagi ke tempatnya. Ya gitu. Karena kan perlu banyak yang dipersiapkan juga sebelum ke sana. Oh. Nah, Kak kan ada 3 tempat nih ya KPM kebencanaannya. Nah, gimana sih kondisi di sana itu di masing-masing tempat saat kakak-kakak ini pertama kali sampai di tempat kebencanaan itu? Mungkin bisa dideskripsiin salah satu dulu, nanti satu di Langkahan, satu di Iya, satu tempat kan 3 kan, jadi pas nih 3. Oke, yang pertama di Samalanga. Kok di Samalanga tuh memang dari awal pergi aja udah sedikit shock ya, apalagi di bagian Merayu Piti Jaya tuh emang ada jembatannya memang banyak lah kayak debu setelah kayak emang tiba-tiba waktu kami naik mobil tuh waktu nengok di sekitarannya tuh emang terkejut sih kayak ternyata separah ini ya gitu. Tapi kan sedangkan di media nggak terlalu, mungkin karena merantau mati lampu ya, kayak nggak terlalu nampak banget gitu. Nggak terlalu diekspos gitu ya gitu maksudnya. Habis itu waktu udah sampai sana memang full debu sih Kak. Full debu. Kadang di Samalanga ya, Samalanga habis itu waktu kebetulan kami di sekolah bersihin SD. SMP ya? SMP. Itu sorry, satu kelompok berapa orang? Kami kok totalnya berapa ya kemarin tuh? 13, 15? 13, 15 itu cewek semua atau campur? Campur. Nah, terus kami kebetulan ada 2 sekolah, kami cuman hampir seminggu ya di situ kurang lebih sama kan. Jadi kayak kami bagi tugas aja Kak, kayak atau kadang kami SMP SMA, nanti kayak 7 orang di SMP, 7 orang di SMA kayak gitulah. Oh, ada nggak cuma satu sekolah yang dibersihin ya? Gitu. Kalau yang di Langkahan tadi siapa namanya? Nah, kalau yang di Langkahan itu lebih agak ekstrim ya. Oh, berarti lebih ekstrim dari yang di Samalanga tadi. Karena dari jalannya aja ya lumayan masuk ke dalam ya, kayak dari full sawit sih Bang. Full sawit. Mungkin itu jadi salah satu penyebabnya. Kan tumbuhan ya? itu hanya dugaan. Dugaan. Sesuai pohon ya? Kita fisik aja masalah. Nah, pas di situ karena kan lumayan ya jalannya yang agak ekstrim itu, jadi awal masuk itu dari apa namanya? Mana tuh? Nggak tahu. Cok Giri ke Langkahan itu lumayan full sawit dan ketika masuk ke Langkahan di situ baru nampak ternyata agak menyedihkan ya. Itu jalannya gimana Kak masuk? Yang sawit-sawit itu jalan lebih bagus atau jalan batu? Jalan batu-batu ya. Itu sejam lebih memang kita jalan normal atau memang setelah bencana ada hambatan-hambatan? Memang Memang normal itu ya. Aksesnya tuh 1 jam lebih. Akses normalnya. Tapi kan Langkahan ini menjadi salah satu dengar berita juga kalau di Langkahan ini menjadi salah satu memang terparah dari Aceh itu. Apa itu maksudnya kejadiannya seperti apa gitu. Maksudnya udah setelah sampai sana ada nggak wah apa maksudnya shock ya keadaan sana. Banget sih.
itu ya keadaan yang dilihat ya, rumah rata dengan tanah, kemudian anak-anak di situ akhirnya mereka Di sekolah ya. iya tanpa adanya, maksudnya dibandingkan tempat lainnya yang masih ada aktivitas sekolah, tapi ini putus total gitu. Oh, habis berarti. Berarti H plus setelah bencana itu H plus berapa kalian maksudnya udah sampai ke lokasi itu? Berapa hari setelah bencana? Nah, ya itu maksudnya. 1 bulan. 1 bulan bahkan udah 1 bulan pun Masih kayak gitu keadaannya. kondisinya masih Sangat memprihatinkan. Benar. Jadi yang paling terspot oleh teman-teman semua tuh langkahan tuh apa? Kayu. Full kayu. Kayu Mau kayu yang Dua banjir ya. Iya, Tapi lumayan. ada ini sih di kayunya. Ada Jamur Ada Oh, ada capnya. Berarti itu kayunya asli. lukisan-lukisannya. Kayunya asli, ada cap. Oke. Oke. Yang terakhir apa tadi? Di Aceh Tengah. Aceh Tengah. Oh, berarti oke. kalian sampai ke sana ya? Kemarin terakhir kan di Aceh Tengah gitu. Itu pasca udah 2 bulan ya. 2 bulan atau Oh, di Aceh Tengah. Berarti selang berapa hari itu? Maksudnya dari Samalanga ke Enggak, ini sih karena sebagian nanti kayak kemarin dari Samalanga ke Langkahan cuma beda berapa minggu. Oh, oke. Terus nanti Nggak sampai beda-beda sebulan gitu. berarti beda dari yang lain. KPM-nya nih KPM orang ngabisin waktu 2 minggu. Kemarin ada yang 21 hari di PD habis itu balik, tapi nggak balik kemana-mana lagi, tetap di PD. Ada yang memang KPM pribadi aja, misal membersihin rumahnya sendiri, tapi Daerah tempat tapi ditinggal. menarik nih orang nih, luar biasa. Orang nih 3 tempat sekali ya, 3 tempat kan? langsung luar biasa. Iya, benar. Jadi tadi di Aceh Tengah Aceh gimana? Tengah, Ah. ya. Untuk jalan akses ke sana nih yang parah ya. Karena kan kemarin sempat nggak ada akses sama sekali ke Aceh Tengah ya. Karena jembatan-jembatan di sana kan udah pada hanyut. Hancur ya. Jadi kemarin waktu kami ke sana tuh di perjalanan memang menguras tenaga juga dan menguras waktu juga karena harus keliling lagi gitu. Karena kan buat jalan baru tuh. Jalannya jalan putar ya? Ya, jalan Oke. putar. Karena kan jembatan Enang-Enang tuh ya. Itu sampai sekarang belum diperbaiki. Sampai Sampai sekarang. saat ini. Jadi kami masih menggunakan akses baru lah gitu melalui desa, lumayan jauh juga yang seharusnya mungkin bisa lebih cepat sampai sejam nih karena memang lewat situ jadi lebih lama gitu. Itu juga aksesnya ada jembatan juga yang memang di situ terjang sama banjir bandang gitu, batu-batunya batu-batu besar gitu kan. Jadi ya udah jalannya tuh belum aspal, masih batu-batu yang bekas-bekas banjir bandang Bekas-bekas di bawah banjir itu ya. Dan kalau misalnya rame kita harus ngantri dulu di situ Kak. Oh ya. Kalian antri berapa jam kira-kira? Kemarin berapa jam? Enggak sampai jam juga. Beberapa. Tergantung. Ada setengah jam, ada setengah jam. Ya, Masih ada sih. Cuman kayak misalnya pas lebaran kemarin itu mau sampai malam kita nunggu di situ karena kan orang ramai. Berjam-jam ya. Oh, itu orang yang mau balik kampung. Iya. Terus waktu kesana tuh kami yang kami risaukan waktu hujan gitu Kak. Karena kan Waktu hujan. takut nanti airnya naik lagi gitu kan. Jadi Iya, akses iya, ke sana benar, tuh benar. dan longsor-longsor kan banyak juga di sana Banyak kan. di sana ya. Berarti sampai sekarang warga Aceh Tengah khususnya yang terdampak bencana itu masih mengalami trauma dengan adanya hujan. Jadi orang tuh jadi was-was. Ya, karena sekarang juga kalau misalnya datang hujan tuh air-air sungai itu udah naik lagi gitu Kak. Cepat naiknya ya. Karena kan udah terkuras juga tuh lempeng pinggir-pinggirnya tuh udah lebar lagi dari misalnya dari sungai kecil udah jadi sungai besar gitu kan. Jadi ini kan kami KPM-nya kemarin ke Bintang ya, yang memang desa yang terletak di ujung danau. Oh, nama daerahnya daerah Bintang. Ya. Desa Linung Bulan 2 kami kemarin. Jadi pas waktu ke sana kami di perjalanan juga cukup ekstrim juga karena kan melewati pinggir danau yang memang udah ada longsor-longsornya Iya, gitu iya, Kak. iya, Ya. Banyak jalan yang putus, cuman kan dibuat jalan baru lagi dari itu. Nah, jadi sampai sana kami jumpa sama anak-anak itu kayak kasihan juga, maksudnya udah lama gitu mereka tidak disentuh, maksudnya nggak ada orang luar yang datangin Yang mereka, datang ke dalam mereka gitu gitu. ya. Karena kan desanya juga tergolong sangat jauh dari perkotaan gitu Kak. Jadi masih sedikit sih orang yang kesana gitu. Jadi ketika kalian KPM ada nggak interaksi bersama anak-anak atau orang kampung di sana tuh, maksudnya interaksinya kayak mana? Orang tuh ada
curhat atau hal yang memang mereka perlukan atau hal yang memang nggak bisa disampaikan sama orang tua, mungkin menyampaikannya lewat kalian. ya benar-benar. Dari segi warga memang hampir nggak ada sih kak, ya nggak sih di Samalanga. Kurang emang karena kami fokus di sekolah aja ya kak. Saya kayak misalnya karena fokus bersihin di sekolah, tapi mereka sebenarnya juga butuh bantuan. Kayak pernah di samping sekolah tuh kebetulan ada rumah warga. Mereka pas waktu lihat kami sebagai relawan, mereka mau minta bantuan kami juga untuk bersihin gitu. Tapi karena kami juga agak sedikit sulit ya, kayak misalnya untuk bersihin sekolah aja hampir nggak ada waktu gitu. Jadi kami bersihin sekolah, habis itu ya udah nanti habis asar kami pulang gitu. Kalau yang di Langkan atau di Aceh Tengah gimana? Aceh Tengah ini kan sempat dengar kabar kalau orang ini memang yang paling sulit diakses. Diakses ya benar-benar. Kalau di Aceh Tengah kemarin kami sempat buat ada dalam waktu berapa hari, seminggu juga kemarin kami ada bagi-bagi. Di sana kan ada SD, ada TPA. Nah jadi kami ngajar juga gitu. Nanti ngajar ke TPA misalnya dari siang ke sore, paginya kami di sekolah gitu, kayak misalnya edukasi tentang kebencanaan gitu, ataupun menghibur mereka lah kayak trauma healing gitu, supaya mereka ya jangan tetap trigger ya, sayang juga maksudnya anak-anak di sana kayak sebagian sepatunya udah hanyut gitu, jadi ke sekolah pakai sandal gitu ya. Jadi terkadang kayak kemarin tuh kami tanya sepatunya kemana, udah hanyut kak di bawah air, jadi kan kayak gimana gitu perasaan kita dengarnya. Karena di sana kan banyak sungai juga, ketika hujan tuh misalnya ada seminggu gitu, jadi airnya tuh naik terus ke perkampungan, jadi banjir gitu kak. Itu sampai sekarang memang air masih naik kalau misalnya curah hujannya tinggi. Nah, selama di sana kan tadi kakak udah bilang kalau misalkan ngajar trauma healing, terus juga bersihin sekolah, itu kan salah satu dari program kerja ya kan, program kerja di KPM. Nah, ada lagi nggak sih program kerja selain itu yang kakak ini buat di sana gitu? Kalau di Langkan sih kak khususnya, kadang kalau misalnya udah kami waktu senggang, kami main sama anak-anak sesama, kayak main itu salah satu programnya lah ya kan. Soalnya kayak hampir nggak ada di program yang kami rencanain, tapi karena kami pengen ngeliat mereka senang balik ya, saya kayak pengen buat mereka senyum balik, ya kami main-main sama mereka, kayak main apa tuh lo kandang ya, gitu, permainan tradisional gitu loh, main sama mereka, kayak gitu. Kok di Langkahan ya? Kalau di daerah yang lain, sama. Kalau programnya di gimana? Karena nggak di TPA, jadi setelah pulang TPA kayak interaksi kecil-kecil gitu aja sih sama anak. Berarti khusus ngajarin di TPA gitu aja ya? SD sama SD juga kan. SD nanti paginya kami senam dulu gitu. Terus nanti kami kayak suruh edukasi dulu lah tentang kebencanaan. Setelah itu nanti ada kayak storytelling juga untuk anak-anak misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Kalian tadi kan udah cerita nih tentang keadaan di sana gimana. Jadi apa sih yang menjadi hambatan kalian itu di saat kalian berkegiatan jadi relawan di sana saat KPM gitu? Ya hambatan yang pertama itu udah jelas akses ya kak, akses menuju ke lokasinya gitu, karena kan pasca bencana nih, jadi banyak jalan-jalan yang memang masih digenangi lumpur atau mungkin bahkan batu-batu sungai itu masih ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi itu sih hambatan. Mungkin yang lain tuh kayak misalnya pas udah sampai ke lokasi mungkin kekurangan air bersih gitu kak. Air bersih. Jadi tindakan dari masyarakat atau pemerintah setempat tuh tentang air bersih itu gimana? Nah jadi kalau misalnya dari sejauh ini yang kami lihat dari masyarakatnya nih, mereka berusaha kayak misalnya buat ini sih bendungan sendiri gitu ya. Oh berarti dari inisiatif mereka sendiri gitu supaya menghasilkan air bersih. Kalau dari yang lain ada hambatan nggak? Mungkin cuma satu hambatan. Paling kok misalnya kebetulan di Citeng kemarin mati lampu ya. Mati lampu. Masih mati lampu ya waktu itu. Terus kayak kami emang bagian paling susah tuh emang air sama listrik ya. Ya. Itu air jaringan gimana tuh? Jaringan bahkan pasca 2 bulan pun lampu di Takengon tuh masih mati. Iya benar. Kan kita yang di Banda di sini cuman sebulan aja udah mereok-reok, apalagi orang ini. BBM juga di sana ini kemarin. Oh iya sempat viral juga tentang BBM. Kalau di sana gimana tuh? Ya kemarin waktu di Takengon tuh kan sebelum akses bisa dilalui kan
banyak gitu masyarakat yang mungkin jalan yang kan ada kemarin sempat viral iya, ke Pulau Semawi gitu, bahkan Jalan untuk kaki, ya. belanja untuk bahan pangan aja pun mereka jalan gitu. Salah satunya ayah saya sendiri juga Oh, gitu iya. pernah gitu jalan ke itu waktu apa jembatan Tengah Besi ya, itu kan masih belum diperbaiki tuh, dan longsornya masih ada turun tanah juga gitu dari atas, karena kan posisi masih mendung hujan gitu, Iya, cuaca di sana belum normal, jadi ya ayah saya juga pernah jalan ngambil apa namanya kan nanti dari seberang sana bawa gitu belanjaan gitu, jadi nyebrang gitu buat belanja. Oh, berarti ayah sempat ikut jalan kaki bersama rombongan-rombongan yang lain. Iya. Itu jalannya jauh berapa kilo kah, atau memang yang kayak kita lihat di sosial media kan yang dari Aceh Tengah tuh jalan sampai ke Biren, turun ke Biren untuk ngambil pasokan makanan. Ya, itu salah satunya kendalanya karena memang nggak ada BBM sama sekali, makanya mereka jalan gitu. Karena kemarin kan BBM belum masuk ke sana, jadi mereka memilih untuk jalan aja gitu. Karena memang di sana kayak toko-toko grosir atau apa itu udah semua diborong siap paluan gitu. Jadi kan udah nggak ada stok lagi. Sempat juga ada beberapa Alfamart atau Indomaret kemarin sempat dijarah sama masyarakat. Oh, dijarah itu mungkin hal yang nggak patut dicontoh, namanya juga itu hal yang memang nggak bisa kita kendalikan lagi. Karena memang kondisi Ya, mau gitu. gimana lagi ya kan, daripada mati kelaparan. Itu kan memang hal yang kita tidak benarkan, tapi ya kondisi kita seperti itu. Apalagi yang harus dibuat gitu. Tapi keren sih orang jalan kaki dari Biren ke dari dari Setengah ke ataupun Taiwan. Pulau Semawi gitu lewat KKA kemarin. Kalau dari ini siapa yang lupa sih? Janja. Janza ya. Zanza itu ada nggak hambatan dari Zanza sendiri selama ngikutin KPM di 3 lokasi? Nah, mungkin nggak ada 3 lokasi nih. Hambatannya mungkin lebih kurang sama ya, akses segala macam. Tapi yang paling ini sih jaringan ya, karena kan Oh, jaringan. komunikasi Terputus jadinya. iya, terputus. karena bisa dibilang kan maksudnya orang tua di sini kita kan sebagai anak nih ya, mau ngabari segala macam itu kan salah satu hal yang Menghambat ya. ya. Kemudian lain mungkin air ya, karena Air, rame-rame jadi kan Susah mau bersih-bersih ya. segala macam itu Oh iya, selama KPM ini kan itu kan kegiatan KPM kira dananya itu dari mana? Atau dari kampus UIN kah atau dana pribadi? Ya rata-rata mereka menggunakan dana pribadi. Ini kan biasa KPM reguler tuh ada sedikit biaya dari kampus, transportasi dan lain-lain. Terus ada banyak KPM bencana nih memang menggunakan harus merogoh kantong pribadi. Kalau dari kalian sendiri gimana nih? Alhamdulillah ada yayasan. Oh, ada yayasan. Jadi yang dari yayasan Bejro, mereka yang menyediakan logistik, Logistik, transportasi gitu kan. Berarti mereka itu open relawan lah ya gitu ya. Jadi sekalian ya KPM gitu kan. Benar. Oh, berarti kalian ngikut relawan dari yayasan itu bisa dikonversikan ke KPM. Benar-benar. Nah, kita udah banyak cerita ya kan gimana di sana. Pasti ada dong momen-momen atau hal-hal kejadian di sana yang paling berkesan sama kakak-kakak ini. Kira-kira apa yang paling berkesan di 3 tempat itu? Boleh mulai dari ujung dulu. Yang paling pertama di Langkahan sih. Ada satu anak nih namanya Safia ya. Safia. Dia kelas 4 atau kelas 5 SD kurang lebih. Dia memang semangat sih Kak untuk ke sekolah. Jadi dia waktu kami waktu pertama sampai kan pasti masih adaptasi ya dengan kondisi lingkungan segala macam. Terus malah waktu kami habis bersosial ke rumah kecil ya. Aparat desa. Pas waktu kami pulang tuh dia ngikutin kami, terus dia kayak kenalan kayak kakak nama siapa segala macam. Tapi tiba-tiba dia malah bilang kayak ini, tapi kan Kak walaupun banjir gini kan kita harus semangat gitu. Jadi kayak dia kayak dia walaupun di saat Lampung sendiri udah kayak gitu, tapi dia masih semangat tuh kayak masih ada semangatnya, nggak putus asa, bener-bener. Itu kok jangkaannya Kak sejauh ini. Kalau dari ini Sanza. Yang paling berkesan itu ya di Langkahan.
Di Langkahan. Tetap di Karena Langkahan kan- itu ya. Adik Ya. itu ya. Selain dari itu kan pas hari pertama ya, yang orang nih bersihin, cuma yang perempuannya kan nggak dibolehin karena ke masjid mungkin segala macam ya. Oh, iya, iya. Akhirnya kami dialihkan untuk bermain sama anak-anak kan, dan di situ akhirnya nampak maksudnya gimana perasaan mereka gitu, ketika ada orang yang mau mereka ajak main gitu. Karena kayak tadi apa permainan peluk kandang itu loh, Peluk Mak. kandang. Itu kan kayak mereka mengeluarkan rasa senang yang mungkin bisa dibilang rasa itu udah lama mereka pendam nggak Apalagi dengan dapatkan keadaan kan. yang kayak gitu ya. Iya. Benar-benar. Lebih kurang itu yang kayak Wah. wow gitu. Sangat menyentuh hati. Kalau dari Kak Kalau Tiara gimana nih? dari saya sendiri di Langkahan juga. Di Langkahan. Dimana- Jadi mungkin Langkahan ini menjadi Momen bersejarah ya. momen yang bersejarah dan berkesan. Ya, sangat berkesan karena waktu itu kita jalan pulang ya. Waktu kami pulang ke sini, mau jalan pulang ke sini. Jadi kan kami melewati kampung Gedumba namanya, Gedumba. Kedumba. Gedumba, lewat Gedumba. Jadi di sana rumah-rumah mereka tuh memang ada pondasinya, cuman atap sama dindingnya udah nggak ada udah nggak ada lagi, lagi, ya, 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 tinggal. Jadi mereka mendirikan tenda di situ dan tidur di situ. Yang sedihnya lagi waktu kami lewat, jadi anak-anak kecil tuh yang di pinggir-pinggir jalan tuh memang udah tahu kalau misalnya ada yang relawan lewat, mereka teriak, "Kak, minta bajunya." Posisi mereka sebagian ada yang sama sekali nggak mengenakan baju gitu, cuman pakai celana pendek aja gitu. Dan bahkan sebagian baju mereka tuh kotor-kotor kayak kena lumpur gitu, karena memang mungkin banjirnya sangat besar Kak, karena kampungnya itu terletak di pinggiran sungai gitu. pinggir sungai. Jadi gelondongan-gelondongan kayu yang di bawah sungai habis Menghancurkan ya, rumah mereka ya. sebagian atap-atapnya udah di atas pohon kelapa gitu, atap-atap rumah mereka. Dan gelondongan-gelondong kayu itu pun ada di pinggir-pinggiran rumah itu, kayak halaman udah gelondongan kayu semua gitu Kak. Dan gelondongan kayunya itu bukan kecil, besar-besar. Besar-besar. Berarti rata-rata di Langkahan tuh memang desanya udah habis, kalau kita bisa bilang udah habis, udah memang sangat ini ya, sangat sangat Memprihatinkan kan. menyedihkan. Tapi anak-anak di sana tetap bersemangat, tetap ceria. Itu tetap mungkin happy. tetap happy. Itu mungkin menutupi kesedihan mereka. Untung ada teman-teman relawan yang siap membantu ya. Nah, di sana kan rumahnya udah pada rusak-rusak ya. Jadi kalian di sana itu tinggalnya gimana? Di tenda kah atau kalian tetap ada beberapa tempat yang bisa ditinggalin? Oh, yang di Langkahan gitu. Dari tiga. Benar. Nah, kebetulan mungkin mulai dari Samalanga ya. Kalau dari Samalanga itu kan kami membersihkan sekolah. Jadi ada salah satu guru yang menyediakan gitu untuk tempat tinggal kami gitu di sana. Dan bahkan tempat tinggal itu udah bekas lumpur juga. Tapi mungkin karena memang kami mau datang ke sana, beliau rela membersihkan gitu. Jadi itu yang membuat kami tuh Masya Allah gitu. Langsung dihargai juga. Padahal mereka juga lagi kesusahan Iya, ya. benar. Hal yang sama juga kayak di Langkahan gitu juga, kami alhamdulillahnya ada kenalan Abang Letting lah di sana kan. Jadi Ada kenalan. rumah beliau jalannya agak tinggi gitu Kak. Jadi rumah dia tuh di atas. Jadi yang kena bencana itu, yang kena banjir itu di bawah. Kan penurunan nih. Berarti rumah Di bawah yang di bawah itu semua udah kena banjir. Cuman rumah dia yang pokoknya yang di atas itu yang nggak kena. ya. Alhamdulillah kami bisa tinggal di sana Tinggal juga di gitu. sana. Kalau misalnya yang di Takengon gitu juga, alhamdulillah kami masih diberikan tempat tinggal yang layak untuk beristirahat gitu. Bahkan di saat mereka bersedih pun mereka masih memuliakan Tamu. tamunya. Pemulia Jami. Pemulia Jami ya. Nah, dari semua yang udah kalian ceritain nih, apa sih harapan kalian untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sana, tepatnya di tempat-tempat yang kalian datangin gitu? Buat mereka apa harapan kalian? Paling semoga mereka selalu sehat ya. Iya, Misalnya kayak amin, tetap, amin, amin. Ya selalu optimis, kayak jangan menyerah juga. Itu sih Kak. Kok saya gitu. Kalau dari saya sendiri,
ya sama sabar terutama ya, karena cobaan itu mungkin bukan di situ aja. Iya, Kita belum benar. tahu cobaan kedepannya gimana. Iya, Jadi benar. harapannya semoga mereka tetap dalam lindungan Allah walaupun gimana bencananya, gimana pun kondisinya, mereka sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Dari kakak Ya, Harapannya? mungkin harapannya semoga lah mereka tidak selalu dalam keterpurukan. Iya, Jadi kan amin, karena ya kan Allah. ada memang yang rumah-rumah udah rata dengan tanah. semoga tabah, bisa bangkit ya. sabar, ya bisa bangkit mereka pelan-pelan, insya Allah. Ya, amin ya Allah, amin, amin, amin. Nah, yang terakhir nih di percakapan kita, apa harapan kakak-kakak kepada pemerintah untuk rakyat dan masyarakat yang ada di daerah-daerah terdampak, terutama di daerah yang kalian datengin di sana gitu? Atau apa harapan dan pesan kalian tuh untuk pemerintah kepada Masyarakatnya. Kalau dari saya, harapan saya semoga pemerintah lebih melek lagi Iya, terhadap benar kondisi, karena mungkin banyak di sosial media yang mengatakan bahwa sudah baik-baik saja, cuman pada kenyataannya waktu kami langsung terjun ke lapangan masih banyak masyarakat ataupun kondisi sekitar situ masih buruk gitu kan. Dan semoga aja tempat-tempat yang memang kayak misalnya akses jalan ataupun rumah-rumah warga yang sudah hanyut itu segera dibenahi lah agar semuanya bisa normal kembali gitu. Mungkin harapan untuk Mungkin, pemerintah mungkin nih, mungkin. karena kan kita nggak tahu Ya, betul, realisasinya betul. gimana Iya, ya. benar. Harapannya ya lebih memperhatikan masyarakat, Amin. karena kan kehidupan pemerintah itu kan dari masyarakat juga, Betul. jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Untuk masyarakat lagi. Apalagi anak-anak ya itu di usia mereka yang masih kecil ini psikologis mereka itu lebih penting nih. lebih penting. Mereka masih ngerasain trauma terhadap kejadian yang telah terjadi Menimpa mereka. Itu sih. Kalau dari saya semoga dari segi warga maupun dari anak-anak yang apalagi terutama pendidikan ya. Pendidikan itu pendidikan. penting banget apalagi sampai mereka putus sekolah atau apa gitu. Semoga ya pendidikan tetap dimajukan, Iya, nggak dijadikan bahan pendukung, malah dia diprioritaskan oleh masyarakat. Oleh pemerintah. Untuk masyarakat yang Iya, ada di benar. sana ya. Kayak gitu. Berarti pemerintah tuh harus lebih peduli lagi terhadap dan gerak cepat. Seharusnya Iya, ke depan tuh pemerintah tuh harus udah ada solusi ketika bencana ini menimpa. Semoga daerah tidak ada gitu lagi, ya. semoga tidak ada lagi, dan pemerintah juga harus sudah was-was terhadap kejadian-kejadian Yang mungkin bencana terjadi. yang mungkin kan terjadi. Oke, terakhir nih udah di ujung acara, mungkin closing statement dari teman-teman semua. Mungkin dari ini dulu, ada closing Nabila. statement di akhir podcast kita hari ini. Kesan dan pesan lah. Tentang podcast ini atau tentang Tentang apa, Bang? Tentang podcast, tentang KPM yang kalian Iya, jalani, tentang yang udah kita bahas. harapan kalian untuk Winara diri boleh. Apa aja deh. Semoga UIN ini makin jaya ya, makin makin seperti apa tuh yang di tulisan tuh sinergi membangun negeri. Sinergi ya. Gitu. Benar-benar. Jadi UI ini juga kemarin menjadi universitas di Aceh yang memang cepat tanggap terhadap mahasiswa-mahasiswanya yang terkena bencana. Jadi kemarin yang terkena bencana di Takengon kemarin. Ya. Kemarin kan sempat ada membantu mahasiswa-mahasiswanya yang terdampak, memberikan uang saku. Itu juga memudahkan mahasiswa-mahasiswanya di sela-sela mereka kesusahan di saat nggak ada jaringan juga. keluarga nggak ada kabar. Bahkan ada yang sebulan baru ada kabar dari orang tua. Benar-benar. Karena memang jaringan sana waktu bencana susah kali. The best kali Kita aja buat di Ui. sini Tepuk ya. tangan lu buat Ui.